Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Yeremia Junianto Kapitan. Sudah lama ya kita tidak berjumpa dengan video-video yang mungkin menambah wawasan dari saudara-saudari yang telah menonton beberapa video saya yang telah saya bagikan. Kiranya apa yang telah saya bagikan itu bisa menjadi manfaat, bahkan pengetahuan yang bisa menjadikan bekal bagi saudara-saudari yang telah menonton. Nah, pada kali ini saya kembali lagi dengan video yang tentu bisa sekiranya menambah wawasan serta pengetahuan dari saudara-saudari sekalian. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, hal ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya tawar, yaitu keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Tetapi kali ini saya akan lebih menjelaskan tentang bagaimana kita bisa terampil dalam berkomunikasi. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke inti daripada video ini. Oke, baik, kita lanjut. Ada beberapa catatan yang akan saya bagikan sebagai poin-poin yang bisa digarisbawahi untuk menambah wawasan saudara-saudari. Namun sebelum itu tentu kita perlu untuk mengetahui apa penting dan apa alasan untuk kita mempelajari tentang komunikasi. Yang akan kita jumpai adalah di dalam kehidupan kita, public speaking merupakan sebuah hal yang seharusnya perlu untuk kita miliki. Dan kita perlu garis bawahi bahwa public speaking yang baik itu sebenarnya bukan ditentukan hanya karena bakat, tetapi bagaimana itu adalah suatu hal atau keahlian yang bisa kita pelajari dan diasah melalui setiap proses yang kita kembangkan dari apa yang kita dapatkan. Tetapi sebagian orang berpikir bahwa bagaimana caranya untuk kita bisa melakukan hal itu? Bukankah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa? Tentu jawabannya bukan itu. Karena public speaking yang seperti saya bilang, semua itu bisa dipelajari dan dikembangkan dari apa yang telah kita dapat dan kita pelajari. Nah, ada beberapa alasan yang menjadi poin penting mengapa saya mengangkat topik ini. Dan poin-poin ini saya dapatkan dari beberapa jurnal, bahkan saya dapat juga dari kelas yang saya tawar, dan juga bahkan saya mendapatkan dari para YouTuber akademisi yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana pentingnya komunikasi atau public speaking di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita perlu sadari bahwa manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu dia membutuhkan komunikasi sebagai sarana untuk membangun relasi dengan banyak orang. Bagaimana dia bisa membangun relasi jika dia tidak memiliki komunikasi yang baik? Maka itu perlu untuk kita sadari sejak dini. Karena kedepannya ketika kita memiliki komunikasi yang baik, public speaking yang baik, maka itu akan berdampak pada pengembangan diri kita dan membangun relasi lebih banyak dengan orang-orang yang bukan saja di dalam Indonesia, tetapi bisa juga dengan orang-orang di luar negeri. Kemudian yang kedua, yang saya catat untuk kita adalah berbicara berarti mengajarkan kita untuk menjadi seorang pemimpin. Melalui berbicara, kita mampu menggerakkan orang dan mempengaruhi orang untuk mengikuti apa yang kita mau. Yang awalnya mereka tidak tahu menjadi tahu. Yang awalnya mereka tidak yakin bisa menjadi
yakin karena apa yang kita bawakan. Dan orang yang awalnya bingung bisa saja terinspirasi dengan apa yang kita sampaikan. Dan juga awalnya orang-orang yang pesimis setidaknya memiliki harapan dari apa yang telah kita bagikan. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita berbicara, berarti kita mentransfer ide, gagasan, bahkan pengetahuan yang kita dapat yang mungkin orang lain belum dapat. Sehingga itu menjadi salah satu nilai yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Dan tentu ketika kita mampu untuk memberikan itu, menjadi salah satu tanda bahwa kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita melihat apa yang menjadi kebutuhan orang lain melalui apa yang kita tahu. Kemudian yang berikut yang berikut itu alasan yang terpenting adalah bagaimana cara untuk kita bisa mengetahuinya. Alasannya apa? Untuk kita bisa mengetahui, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, yaitu seperti yang telah saya jelaskan, bagaimana kita bisa melalui komunikasi memiliki relasi, melalui komunikasi kita bisa membagikan pengalaman, melalui komunikasi kita bisa memberikan orang pengetahuan yang baru. Oleh karena itu merupakan alasan-alasan yang perlu kita garis bawahi dan kita pakai untuk menjadi tolak ukur kita mengembangkan diri kita. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa memiliki public speaking ataupun bisa terampil dalam berbicara? Yang pertama yang saya catat untuk kita adalah ketika kita mendengarkan orang lain. Ketika lawan bicara kita berbicara, tanamkan dalam pikiran kita bahwa kita tidak boleh langsung untuk memotong ketika mereka berbicara, tetapi bagaimana kita mendengarkan apapun yang ia sampaikan hingga selesai, sehingga kita memahami sebenarnya tujuan apa yang ingin ia sampaikan kepada kita. Dengan demikian tentu kita tidak akan gegabah untuk mengambil kesimpulan, tetapi kita akan tahu, apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya katakan. Kemudian yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Itu adalah bahasa tubuh atau notasi suara dan ekspresi kita ketika berbicara. Seperti saya yang telah memberikan contoh secara tidak langsung, ini adalah bahasa tubuh yang saya gunakan untuk setiap saudara-saudari yang melihat dapat tertarik maupun bisa menangkap apa yang sebenarnya saya maksud dan apa sebenarnya tujuan yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang berikut adalah kita harus bisa mengontrol emosi ketika kita berbicara dengan orang lain. Artinya bahwa ketika kita mendapatkan lawan bicara yang emosi, nah bagaimana caranya kita untuk bisa menanggapi itu dengan kepala dingin. Jangan kita ikut emosi, karena nantinya akan menjadi rusak dan akan menimbulkan pertengkaran di antara kedua belah pihak. Oleh karena itu perlu untuk kita mengontrol emosi kita agar ketika lawan kita bicara, kita dapat mengarahkan dan memberikan pandangan yang sesuai dengan penguasaan diri kita. Kemudian yang berikut, apakah masih sudah bosan? Tidak ya? Kalau begitu kita lanjut. Yang berikut adalah bagaimana kita memiliki komunikasi asertif. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi asertif? Itu merupakan kemampuan untuk menyampaikan apa yang kita mau dengan jelas. Artinya bahwa bagaimana kita menyampaikan dengan bahasa yang sederhana sehingga kata-kata yang tinggi
kita membahasakan dengan sederhana, orang bisa memahaminya. Contohnya salah satu dalam mata kuliah sosiologi agama, di situ yang mengajar kami adalah Pendeta Dr. Lydia Tandirero, yang dimana beliau ketika mengajarkan sesuatu tentang sosiologi agama, dia selalu mengaitkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Tentu ketika kita mengikutinya, terkadang tidak bisa untuk secara langsung memahami. Tetapi ketika dari setiap perpaduan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu dia satukan, di situ bahasa-bahasa yang tinggi dapat ia sederhanakan dan kami dapat memahami itu dengan baik. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagaimana hal-hal yang sebenarnya tinggi itu bisa menjadi wawasan. Tetapi bagaimana kita yang berpendidikan, bahkan bagaimana kita orang yang mengetahui akan hal itu bisa membahasakannya dengan sederhana sehingga orang bisa memahami dengan sederhana apa yang kita inginkan. Kemudian di dalam setiap aspek yang kita lewati, cara-cara untuk kita bisa berbicara dengan baik, tentu kadangkala kita merasa bahwa hal itu terlalu susah untuk kita lakukan. Bahkan kita merasa tidak bisa karena kita tidak memiliki latar belakang yang baik. Tetapi sebenarnya itu bukan masalahnya. Karena dalam firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh keterbatasan. Tetapi ketika kita mau untuk memberi diri, mau untuk berkembang, dan kita merasa tidak mampu, maka kita jangan melupakan bahwa ada Tuhan yang bisa melakukan segala sesuatu melampaui pikiran manusia. Sehingga ketika kita belajar, jangan pernah melupakan Tuhan. Apapun yang dilakukan, sertakanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Maka Tuhan akan memampukanmu dan kita akan menyatakan itu dalam doa. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan bekerja, dengan usaha, maka tentu doa yang kita ucapkan, yang kita harapkan akan Tuhan kabulkan sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Tentu itu menjadi suatu pergumulan untuk bagaimana kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Karena memang di dalam hidup ini tidak ada yang mendapatkannya atau memperoleh sesuatu dengan instan. Karena sesuatu yang didapatkan dengan cepat tidak akan bertahan lama. Tetapi sesuatu yang didapatkan dengan bersusah payah itu akan bertahan sampai pada kesudahannya. Jadi kita perlu sadari dan kita perlu tahu bahwa tidak ada garis akhir untuk belajar. Karena banyak hal yang berubah di zaman yang semakin canggih ini. Oleh karena itu, apapun yang kita miliki harus kita upgrade, harus kita terus beradaptasi dengan setiap perkembangan yang ada, sehingga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan atau yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Jake Canfield, mengatakan bahwa jangan khawatir akan kegagalan, khawatirlah akan kesempatan yang kau lewatkan saat kau tak mencobanya sama sekali. Jadi sebelum kita menyesal, berusahalah, mencobalah apapun yang tidak pernah kita lakukan, tetapi di dalam tanda kutip positif. Oleh karena itu, dengan semua usaha dan hal-hal baru yang kita coba,
itu tentu akan berdampak pada pengembangan diri kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang akademisi, maupun menjadi seorang yang bisa menempatkan posisi. Ketika ada yang marah, dia menjadi orang yang berkepala dingin untuk menetralkan semuanya itu. Dan itu pentingnya bagaimana kita belajar keterampilan berbicara, sehingga bagaimana kita bukan saja menjadi orang-orang yang mau untuk didengarkan, tetapi mendengarkan orang lain, memberikan mereka sarana, saran, solusi, dan juga mungkin salah satu kita bisa menjadi tokoh-tokoh besar yang dikenang apabila kita sungguh-sungguh mempergunakan dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Kiranya apa yang saya sampaikan ini tentu tidak terlalu banyak, tapi sepertinya saya banyak bicara. Tetapi apa yang saya sampaikan ini kiranya saudara-saudari bisa menangkapnya, bisa dipakai dengan kebutuhan yang saudara-saudari miliki, sehingga dari video ini bukan saja saya yang bisa mendapatkan ilmu, tetapi saudara-saudari pun bisa mendapatkan apa yang sudah saya dapatkan, baik itu dari kelas, baik itu dari pengembangan yang saya cari dari jurnal maupun para YouTuber. Itu saya coba rangkumkan dalam video ini agar saudara-saudari bisa lebih mampu mengetahui bagaimana sih caranya kita untuk bisa berkomunikasi dengan efektif. Untuk itu, jangan pernah menyerah sebelum berperang, karena segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita berusaha dan berdoa. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan akhir kata dari saya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.